Assalamualaikum Ustadz Abdul Amburadul. Waalaikumsalam Pak Tan Baragi. Pak Ustadz, salah seorang subscriber saya yang muslim bernama Erwin Rencong bertanya kenapa Kadrun memelihara jenggot dan memakai celana cingkrang. Hah, Erwin Rencong. Muslim macam apa kamu itu? Kamu bukan muslim. Muslim harus memelihara jenggot dan memakai celana cingkrang. Pak Ustadz, pertanyaannya kenapa harus? Oh, begini. Nabi Muhammad semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya bersabda di dalam hadis bahwa muslim harus berbeda dengan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan kami untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Mencukur kumis dan memanjangkan jenggot supaya berbeda dengan orang-orang musyrik. Kenapa mencukur kumis dan memanjangkan jenggot, Pak Ustadz? Kenapa nggak memanjangkan kumis dan jenggot aja? Karena Nabi Muhammad semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya bersabda di dalam hadis bahwa barang siapa tidak mencukur kumisnya, maka dia bukan termasuk golonganku. Kenapa tidak mencukur kumis dan jenggot? Jangan banyak tanya. Pokoknya Nabi menyuruh begitu, ikutin aja. Jangan dipertanyakan. Kenapa jangan dipertanyakan? Kalau dipertanyakan nanti murtad. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Oh gitu. Nah, jadi itu jawaban untuk Erwin Rencong dan teman-teman lain yang mungkin mempertanyakan hal yang sama. Kalau Nabi udah berkata begitu, percaya buta aja. Jangan dipertanyakan. Kalau dipertanyakan nanti murtad. Lalu bagaimana dengan celana cingkrang, Pak Ustadz? Apakah Nabi juga menyuruh begitu? Oh iya, Nabi Muhammad semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya bersabda di dalam hadis bahwa barang siapa yang isbal dalam kurung memanjangkan pakaiannya dalam kurung hingga melewati mata kaki dalam sholat karena sombong, maka Allah tidak menghalalkan baginya surga dan tidak mengharamkan neraka untuknya. Di dalam beberapa hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat orang yang kain sarungnya isbal dalam kurung di bawah mata kaki. Oh gitu ya. Jadi kalau ada muslim yang mengenakan pakaian di bawah mata kaki, berarti orang itu sombong. Sehingga Allah tidak melihat orang itu. Allah tidak menghalalkan surga dan tidak mengharamkan neraka bagi orang itu. Nah, jadi jelas ya teman-teman, kenapa Ali Mustafa mempertanyakan muslim macam apa Erwin Rencong? Menurut hadis, muslim seperti Erwin Rencong yang mungkin memakai celana di bawah mata kaki adalah orang sombong yang tidak dilihat Allah. Allah tidak menghalalkan surga dan tidak mengharamkan neraka bagi orang-orang seperti Erwin Rencong. Jika Erwin Rencong dan teman-teman tidak mencukur kumis dan memanjangkan jenggot, berarti teman-teman bukan golongan Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya, alias sudah murtad atau termasuk orang-orang musyrik. Nah, karena menurut hadis kamu bukan muslim, jadi coba sekarang kamu pikir baik-baik sebagai manusia yang berpikiran terbuka dan berakal sehat. Apakah kamu setuju dengan Nabi bahwa orang-orang yang memakai celana di bawah mata kaki adalah orang sombong? Apakah dengan memakai celana di atas mata kaki, seseorang menjadi tidak sombong? Lalu bagaimana dengan mobil, motor, atau sepeda yang kamu kendarai? Itu semua diciptakan oleh orang-orang kafir, dipakai oleh orang-orang musyrik dan orang-orang sombong.
Sedangkan Al-Quran surah 16 ayat 8 berkata, dan dalam kurung Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi, dan dalam kurung menjadi perhiasan. Ini Al-Quran loh, Allah yang berkata loh. Bagaimana kalau kamu berhenti naik kendaraan yang dipakai oleh orang-orang musyrik dan orang-orang sombong dan mulai menunggangi kuda, bagal, atau keledai yang diciptakan oleh Allah? Ustadz Abdul, tadi datang kemari naik apa? Naik keledai dong. Nah, bagaimana dengan komputer, handphone, dan lainnya yang juga diciptakan oleh orang kafir, digunakan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang sombong? Pokoknya barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Mikrofon ini siapa yang buat nih? Mikrofon yang buat orang kafir. Itu maka tulisannya on off. Seandainya orang Islam pasti tulisannya al-hayah wal maut. Ini lampu. Ini lampu nih yang buat orang kafir. Ini lampu, ini mikrofon yang buat semua. Masjid itu Kubah. Kubah masjid itu dari mana? Kubah masjid itu dari Bizantium. Bizantium itu mana? Roma. Roma itu mana? Non muslim. Menara. Menara itu dari mana? Menara dari Mesir. Yang membuat siapa? Yang membuatnya orang Yunani. Menara diambil dari kata nar, api, tempat api. Mana dari Islam? Pokoknya barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Nah, jadi teman-teman yang muslim, mungkin sudah waktunya teman-teman berhenti bawa handphone seperti orang-orang musyrik dan orang-orang sombong. Mulailah bawa batu bata kemana-mana seperti Ustadz Abdul dan para sahabatnya. Betul tanpa ragu. Batu bata lebih berguna daripada handphone. Bisa untuk istinja dan tawuran. Oke, terima kasih Pak Ustadz Abdul Amburadul atas penjelasannya. Tanpa ragu. Kenapa kamu tidak mengikuti Yesus? Yesus berjenggot dan berkumis, sedangkan kamu tidak. Oh, itu karena saya diajarkan untuk tidak melihat penampilan fisik. Tuhan saya berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bahwa Dia tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat 25-28, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi, saya diajarkan untuk tidak meniru Yesus dari luar secara fisik, tetapi meniru Yesus dari dalam hati. Orang bercelana di bawah mata kaki bisa tidak sombong. Orang bercelana di atas mata kaki juga bisa sombong. Hah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Iya. Sekali lagi, terima kasih Ustadz Abdul karena sudah bantu menjawab pertanyaan penonton. Nah, jadi buat Erwin Rencong dan teman-teman yang tidak mencukur kumis, memanjangkan jenggot, juga tidak menggunakan celana cingkrang, menurut Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya di dalam hadis, kamu bukan termasuk golongannya. Jadi, sekarang saatnya kamu pikirkan benar-benar. Menurut kamu, apakah Tuhan melihat fisik atau melihat hati? Kalau menurut kamu Tuhan menilai seseorang sombong atau tidak dengan melihat celananya cingkrang atau tidak, ya silakan beragama Islam. Kalau menurut kamu Tuhan tidak menilai seseorang sombong atau tidak dengan melihat celananya,
Untuk apa kamu beragama Islam? Lebih baik kamu coba mengenal Tuhan saya yang tetap mengasihi kamu walaupun kamu cukur kumis atau tidak. Tetap mengasihi kamu walaupun kamu memanjangkan jenggot atau tidak. Dan tetap mengasihi kamu walaupun kamu memakai celana cingkrang atau tidak. Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 33, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal." Tuhan yang menghukum karena celana cingkrang akan menghasilkan umat yang menghukum orang lain karena celananya. Tuhan yang mengasihi tanpa melihat celananya cingkrang atau tidak akan menghasilkan umat yang mengasihi orang lain tanpa melihat celananya cingkrang atau tidak. Apakah menurut kamu manusia menghukum manusia lain karena celananya adalah sesuatu yang benar? Kalau menurut kamu manusia menghukum manusia lain karena celananya adalah sesuatu yang tidak benar, maka Tuhan yang menghukum manusia karena celananya juga bukan Tuhan yang benar. Begitu juga dengan jenggot dan kumis. Kalau menurutmu Tuhan maunya seorang lelaki berjenggot tidak berkumis, kenapa nggak dari awal aja Tuhan menciptakan semua lelaki berjenggot tidak berkumis seperti kambing? Apakah Tuhan salah bikin? Apakah Tuhan maunya semua lelaki berjenggot tidak berkumis seperti kambing, tetapi gagal? Ternyata lelaki berkumis. Jadi sekali lagi, pilih Tuhan yang benar ya guys. Pilih Tuhan yang mengasihi kamu tanpa melihat apakah kamu berjenggot, berkumis, atau bercelana cingkrang. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.